sempat tidak kuliah selama 1 tahun. Pergi jalan-jalan dalam artian ya juga mencari suasana baru karena saat itu merasa sumpek dengan apa yang saya lihat dan rasakan sendiri di kampus gitu. Sebenarnya kalau kebiasaan hobi membaca dan menulis itu tidak dari masa kecil, dari masa SD SMP itu saya belum pernah waktu itu saya tidak mengenal hal-hal seperti itu, dan itu pun kebiasaan membaca dan menulis itu baru hadir setelah saya kurang lebih 3 tahun lah berada di kampus, tepatnya tahun 2016. Tidak tahu menau pula tentang bagaimana sebenarnya sistematika menulis yang baik dan benar gitu. Saya tidak pernah ikut kelas menulis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hikmah dalam acara Wasilah Bincang-Bincang Akademik episode 5. Nah, sebelum itu teman-teman perlu tahu apa sih itu bincang-bincang akademik. Jadi bincang akademik itu membahas tentang seputar berita dunia kampus dengan dialog bersama narasumber inspiratif. Nah, di bincang kali ini kita kedatangan sosok bintang tamu yang lebih inspiratif lagi. Nah, beliau merupakan alumni mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Dan beliau juga demisioner Ketua Dema Universitas Islam Negeri Al-Audit Makassar periode 2018-2019. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Askar Nor. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah sejauh ini baik-baik. Boleh tahu kesibukan Kak sekarang apa saja? Kesibukannya? Ya. Setelah menyelesaikan ini kesibukannya palingan ya kalau tidak membaca, nulis dan juga kuliah. Gitu. Kalau boleh tahu Kak, tahun berapa Ki masuk UIN? Sebenarnya tahun 2013, cuman kemarin sempat juga melarikan diri dalam kampus ya, bukan melarikan diri dalam artian yang lain-lain, cuman sempat tidak kuliah selama 1 tahun. Pergi jalan-jalan dalam artian ya juga mencari suasana baru karena saat itu merasa sumpek dengan apa yang saya lihat dan rasakan sendiri di kampus gitu. Tahun 2014 baru kembali lagi melanjutkan kuliah di UIN. Semasa kuliah itu pernah menjabat sebagai apa saja Kak? Kalau di kepengurusan lembaga kemahasiswaan internal tahun 2016 saya sebagai ketua umum di HMJ Bahasa dan Sastra Inggris. Setelah itu tahun 2017 menjabat di Dema Fakultas sebagai ketua umum juga di Fakultas Adab. Setelah itu tahun 2017 maju di Dewan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas gitu. Nah teman-teman, baru-baru ini Kak Askar menerbitkan sebuah buku yang berjudul Bangku Depan. Nah ini sempat gempar-gemparnya ya Kak dari kalangan mahasiswa maupun kalangan dosen mengapresiasi dan memuji karya Kak Askar. Nah sempat saya lihat hobi Kak Askar itu membaca dan menulis. Nah pertanyaan saya, apakah memang semasa kecil atau sejak sekolah kita hobi membaca dan menulis dan sampai sekarang itu terrealisasikan itu Kak? Oh gitu ya. Sebenarnya kalau kebiasaan hobi membaca dan menulis itu tidak dari masa kecil, dari masa SD SMP itu saya belum pernah waktu itu saya tidak mengenal hal-hal seperti itu, dan itu pun kebiasaan membaca dan menulis itu baru hadir setelah saya kurang lebih 3 tahun lah berada di kampus, tepatnya tahun 2016. Karena memang pada waktu itu bagi saya membaca dan menulis itu adalah kebutuhan tersendiri bagi saya pribadi dan juga bagi lembaga yang saya saya kemandoi pada waktu itu di Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Jadi lambat laun dari proses yang digeluti rangkaian-rangkaian kebijakan yang coba diadvokasi itu juga meniscayakan yang mengharuskan secara otomatis kita untuk membaca dan juga merekam sedikit demi sedikit apa yang kita lakukan, bagaimana kesehariannya kita itu dalam bentuk tulisan. Jadi kebiasaan dari situ kemudian berkembang ya, akhirnya saya saya tidak tahu menau pula tentang bagaimana sebenarnya sistematika menulis yang baik dan benar gitu. Saya tidak pernah ikut kelas menulis. Oh jadi hobinya itu pada saat masuk kampus ya Kak? Ya. Pada saat kuliah. Oke, kita langsung masuk ke inti pembahasan kita. Itu bisa diceritakan Kak gambaran secara umum isi buku ini.
mungkin ada sisi yang menarik selain dari judulnya itu di bangku depan. Oh iya. Nah, sebenarnya ini dari awal saya sebenarnya sangat malu untuk menerbitkan ini dalam bentuk buku. Karena kan awalnya ini hanyalah kumpulan artikel atau esai yang beberapa diantaranya juga sudah dimuat. Dari tahun 2016 itu saya memulai menulis dalam artian bahwa menulis bukan apa ya, bukan untuk dibaca oleh orang lain pada waktu itu, tapi saya menulis hanya untuk mencurahkan hati saya. Pada saat itu kan fokusnya pengawalan di lembaga tingkat HMJ pada waktu itu. Jadi setiap keresahan yang saya alami di situ saya tulis dan lain seterusnya. Nah, tiba-tiba berkembang hingga akhirnya beberapa juga senior-senior yang mensupport bahwa sudah waktunya untuk di apa ya, tulis baru kirim ke media-media gitu. Awalnya begitu, kirim ke media-media. Dan lambat laun juga apa namanya, menulis itu saya katakan sebagai bentuk saya mencurahkan isi hati saya yang selama ini mungkin tidak didengar juga selama khususnya di pengawalan dunia-dunia kampus begitu. Nah, dari 2016 ini sampai akhir 2020 kalau tidak salah itu ada sekitar 217 artikel dalam bentuk esai yang saya tulis, dan yang masuk di situ di bangku depan itu hanya sekitaran 28 artikel, 14 atau 11 artikel yang bicara tentang pendidikan dengan mengambil landscape yang ada di UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini juga beberapa judul artikel di situ di dalam itu sebenarnya hadir bukan karena saya apa ya, bukan mengimajinasikan bahwa kondisi itu seperti ini, tapi itu saya rasakan langsung khususnya pada saat menjabat di Dema Fakultas Adab ya, waktu itu jadi ketua umum di situ, setelah itu masuk di Dema Universitas. Dan semua yang saya lihat itu sesuatu yang pada dasarnya hari ini yang mengganggu ruang gerak kita, dalam artian ya ada semacam jaring-jaring yang selama ini luput dari analisa kita. Makanya kayak semacam kenaikan tarif kantin, persoalan cleaning service, hingga persoalan urgensi hadirnya revisi kategori UKT, atau bahkan sampai hari ini yang mungkin isu yang belum dimenangkan oleh teman-teman itu yang dinilai sangat urgen itu adalah UKT semester 9 ke atas yang sampai hari ini masih full diberikan gitu. Padahal kan itu seharusnya sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang bersangkutan. Nah, kalau dari sisi di sini beberapa artikel di dalam bangku depan itu sebenarnya belum dimuat di media. Ada sekitaran 10 artikel yang belum dimuat di situ, dan itu sebenarnya saya sengaja simpan. Saya menganggap bahwa ya kalau saya kirim di media-media yang terbilang arus utama itu mungkin saja tidak bisa diterbitkan ya, dengan beberapa pertimbangan, karena juga saya sering mendapat penolakan seperti itu, mungkin dengan alasan bahwa tulisannya tidak mumpuni dan lain sebagainya. Tapi dengan model yang sama saya coba ubah, tapi dengan bawaan yang tidak terlalu tidak terlalu vulgar itu artinya dia langsung menerima ya. Itulah yang membuat saya beberapa artikel tidak saya terbitkan di media gitu. Oh iya Kak, sebelum itu apa sih yang membuat kita tertarik untuk membeli buku ini, membaca buku ini? Mungkin dengan larutnya proses penerbitan buku ini mungkin ada sisi istimewanya begitu Kak? Ya, kalau bicara keistimewaan sih itu berarti saya subjektif loh gitu. Iya. Ini pandangannya saya secara subjektif. Sebenarnya kalau dari ini buku ini khusus diperuntukkan sebenarnya untuk mahasiswa yang masih mengikuti semester berjalan di kampus, khususnya mahasiswa S1 begitu. Apalagi kalau mahasiswa-mahasiswa yang baru itu, ini bukan membuat mereka seakan-akan apa ya. Kalau saya menebak bahwa di dalam artikel dalam buku ini itu semuanya tidak mengajarkan bagaimana mahasiswa ini seharusnya membenci gitu ya. Saya selalu menekankan itu bahwa menghadirkan diskursus itu seharusnya secara holistik, secara menyeluruh, supaya diskursus itu tidak hadir dari mulut ke mulut hingga akhirnya yang lahir itu adalah ruang kebencian gitu. Seharusnya kan kita lebih memahami bagaimana inti masalahnya sebelum tiba pada kesimpulan gitu. Nah, di sini juga di bangku depan itu saya anggap bahwa teman-teman ini bisa melihat, artinya itu hanyalah mengantar gitu. Hanyalah mengantar, itu beberapa aspirasi saya yang saya saksikan itu hanya mengantar kepada ruang-ruang yang lebih jauh, sebenarnya bukan sebagai solusi gitu. Karena saya selalu meyakini bahwa
teori-teori kritis itu, buku-buku yang kritis, buku-buku yang kiri itu bukan sebenarnya sebuah solusi, tapi sebuah pisau analisis untuk melihat realitas sekeliling kita gitu. Nah, beberapa teori kritis yang saya masukkan di buku itu, di beberapa artikelnya itu pasti dalam satu artikel pasti ada satu landasan teoritis, tapi teori itu saya tidak jadikan sebagai apa namanya, sebagai sesuatu yang tidak bisa berubah gitu. Kadang kan realitas yang kita hadapi, misalnya kita berada di teritorialnya Sulawesi Selatan, khususnya Samata, itu tentu berbeda dengan yang ada di Jawa. Jadi bagaimana melihat pendidikan khususnya di Sulawesi Selatan, tepatnya Samata, dengan kacamata teoritis yang ada gitu. Nah, saya lebih bukan sih menawarkan kayak semacam ya harus melawan, harus demonstrasi dan seterusnya, tidak. Tapi yang terlebih dahulu yang harus dilakukan itu adalah sampai di mana kita memahami akar masalah yang kita hadapi, khususnya dalam wilayah kebijakan ataupun implementasi dari kebijakan di pendidikan tinggi begitu. Iya. Oh iya Kak, berkaitan dengan proses penerbitannya nih. Saya dengar penerbitnya ini baru menerbitkan satu kali. Ya. Nah, dan salah satunya ini buku bangku depan ini. Ya. Nah, bagaimana itu Kak? Bisa diceritakan? Kalau inilah yang punya juga penerbitan. Artinya ini penerbit yang masih sangat muda. Ini baru pertama kalinya menerbitkan buku. Dengan saya juga yang itu termasuk buku perdana saya, karena jauh hari sebenarnya tahun 2019 itu sudah di beberapa senior yang juga di lingkungan saya itu seringkali ya sudah waktunya untuk diterbitkan, sudah waktunya harus dipublikasikan dan seterusnya. Tapi dua alasan saya, yang pertama saya belum cukup percaya diri, yang kedua saya tidak punya modal gitu. Nah, dua alasan itu akhirnya bisa dijawab oleh yang punya penerbit ini, namanya Bang Jul, yang selalu temani diskusi pula, yang juga sekaligus menjadi editor di buku ini. Saya tidak punya apa-apa menerbitkan ini, saya hanya mengirimkan naskah dan saya tidak tahu juga bagaimana prosedurnya sehingga penerbitan buku ini ada beberapa dengan jumlah eksemplar yang bagi saya lumayan tinggi lah jumlah eksemplarnya, dan sedikit juga bahwa ini Lian Pustaka ini sebenarnya hadir juga dari perbincangan sekitaran yang tidak terlalu jauh lah dari lingkungan kita hari ini gitu. Oh ya, kalau boleh tahu sampai sekarang sudah berapa eksemplar yang terjual Kak? Kalau bicara eksemplarnya mungkin ada sekitaran 200-an eksemplar yang sudah terjual, dan beberapa juga masih ada beberapa teman-teman juga yang request kayak semacam komunitas literasi, itu biasanya ada yang request gitu. Oh iya, saya lihat Kak di media sosial Kak Askar itu mengatakan bahwa hasil dari penjualan ini 23% itu kalau tidak salah itu disumbangkan ke lembaga kemahasiswaan. Betul. Ya, bisa sangat betul, tapi mengenai 23% itu bagi lembaga kemahasiswaan di UIN ataupun komunitas-komunitas literasi yang ada di UIN yang yang pada saat ingin membedah misalnya, pada saat ingin membedah itu kan diberikan kayak semacam beberapa eksemplar buku sesuai dengan yang mereka inginkan untuk dijual, dan dari 23% itu kan nantinya akan diberikan sebagai bentuk pemberdayaan dalam artian misalnya komunitas literasi, pemberdayaannya bagaimana komunitas literasi ini bisa tetap hidup gitu. Oh iya, pertanyaan terakhir nih Kak, dengan hadirnya buku ini apakah memang murni untuk penyuaraan aspirasi mahasiswa atau ada profit ke kampus atau bagaimana Kak? Kalau profit ke kampus itu tidak ada gitu. Sama sekali tidak ada, dan seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa buku ini memang murni sebagai catatan pribadi yang saya rasakan, dan mungkin di situ banyak yang fokus di wilayah UIN Alauddin Makassar karena pada waktu itu saya hidup dan berada di sana, dan saya sudah pertimbangkan sangat matang. Semoga saja buku ini tidak menghadirkan ruang-ruang kontroversi, ruang-ruang yang sangat konspiratif begitu, dan tidak menemui titik temu hingga akhirnya saya tidak pernah menyasar pribadi seseorang di dalamnya gitu, sehingga saya sedikit membelurkan atau memburamkan atau mengambil tokoh-tokoh fiksi di dalamnya, dan itu kayak semacam bukan juga investigasi, bukan juga riset, cuman setiap hal yang saya hadapi misalnya dalam advokasi kayak kemarin hanya advokasi revisi
menghadirkan revisi UKT pada tahun 2018 itu yang diadvokasi teman-teman di Mayu, itu tidak berjalan, dalam artian tidak berjalan sangat dengan waktu yang sangat minim, tapi itu dikerjakan oleh teman-teman tim riset di Demayu pada waktu itu sekitaran ya 8 bulan baru proses advokasi. Nah di situ saya sangat belajar ya dari itu, karena pada dasarnya kita bisa memenangkan sesuatu tanpa harus mengedepankan kebencian gitu. Nah makanya saya terlalu agak merasa risih juga dengan mungkin ya dengan ini mungkin alami lahir dari ruang lingkup mahasiswa yang kritis atau para mahasiswa yang kritis, itu saya sangat tidak menginginkan bahwa melihat variabel masalah itu hanya berdasarkan permainan emosi gitu, tapi lebih kepada bagaimana kita memahami akar masalah dari masalah yang kita anggap besar itu gitu, akarnya gitu. Oh, jadi murni untuk berkarya ya Kak? Ya, murni untuk berkarya. Ya, jadi itu tadi teman-teman hasil bincang-bincang kita bersama Kaskar mengenai buku yang berjudul Bangku Depan. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kaskar telah meluangkan waktunya, dan saya pikir satu pesan bahwa untuk mahasiswa jika ingin berkarya itu tidak hanya di jalanan begitu, harus berkuar-kuar atau apa bisa menghasilkan sebuah buku. Nah, mungkin itu saja. Jadi teman-teman jangan lupa untuk pantau Wasila Winam di YouTube, dan jangan lupa dengar Wasila Podcast di Spotify. Saya Hikmah Walimdani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.